Masih gitu, kok lemas Mas juga. Semangat Pak juga. Nggih. Bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya, kita lajengaken nggih materi berikutnya. Setelah tadi kita membahas diare, sudah tahu apa itu diare, bagaimana pencegahannya, terus apa penyebabnya diare. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, yaitu terkait kecacingan nggih, alias si cacing gitu, cacing. Bapak-bapak Ibu-ibu ten mriki, apakah anaknya pernah mengalami sakit kecacingan? Alhamdulillah belum. Belum nggih. Alhamdulillah. Nek Bu Nur sampun dereng? Dereng ya, alhamdulillah nggih. Kan sih yang punya anak-anak kecil kan Pak Dika, Bu Nur, Bu Yuwanita gitu. Nek Mbah Hatmo kan pun sepuh nggih Mbah, dadi yang mboten mungkin kalau kena cacing nggih Mbah nggih. Nggih. Kira-kira apa sih kecacingan itu Bapak-bapak Ibu-ibu? Ada yang tahu mungkin? Dereng ngertos Pak. Dereng ngertos nggih. Jadi kecacingannya adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit di dalam tubuh gitu. Bapak-bapak Ibu nggih. Jadi apa tadi? Cacingan penyakit yang disebabkan oleh Parasit. yes, cacing parasit ya, cacing parasit ya. Jadi cacing ini menyerang usus panjenengan sedaya gitu. Putra-putrane niku biasanya lara weteng gitu. Kalau makan tidak bernafsu itu biasanya sakit kecacingan gitu. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu monggo kita bersani teng ngajengan iki nggih. Ada jenis-jenis cacing ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Yang pertama, jenis cacing yang pertama adalah cacing gelang, Bapak-bapak Ibu nggih. Ini panjangnya 10 sampai 35 cm. Nggih nggih. Radi dawi nggih, nek cacing kok 35 cm nggih dawa tenan gitu. Itu per hari bertelurnya 100.000 per hari. Patang gitu, patang nggih. Selanjutnya ada cacing yang namanya cacing apa niku Bapak-bapak Ibu-ibu? Cambuk Pak. Nggih, cacing cambuk. Ini panjangnya 4 sampai 5 cm ya. Niki nggih bertelurnya nggih radi cepet gitu, 3.000 per hari. Selanjutnya yang terakhir ada cacing apa Bapak Ibu-ibu? Tambang Pak. Yes, cacing tambang. Dede tarik tambang lho niki nggih, dede tarik tambang nggih. Cacing tambang itu cacing dengan panjang 0,8 sampai 1 cm ya, jadi cilik tenan. Nah, inilah cacing-cacing yang kecil ini yang tidak kelihatan nih Bapak-bapak Ibu. Cacing-cacing ini yang bisa menyerang kesehatan anak-anak kita semua gitu, termasuk anak saya, anak Bapak Ibu semua nggih. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu kecacingan, jenis-jenis cacing, kita harus tahu pencegahannya biar anak-anak kita ini tidak kena penyakit kecacingan ini apa? Gitu. Ada yang tahu Bapak-bapak Ibu? Cuci tangan. Cuci tangan. Nggih, napa mulai? Napa? Hampir sama seperti diare tadi ya. Pencegahannya semua penyakit itu sebenarnya sama aja. Bagaimana kita menerapkan pola bersih ya dalam hidup ya. Yang pertama cuci tangan menggunakan sabun. Sabun di era pandemik ini kita harus selalu mencuci tangan gitu. Ngopo-ngopo cuci tangan, bertemu opo cuci tangan gitu. Yang kedua, dipastikan ketika cuci tangan itu menggunakan apa? Air yang mengalir, pintar sekali ya. Selanjutnya, pastikan panjenengan sedaya niku sering memotong kukune anak-anak panjenengan gitu. Jangan sampai kukunya itu panjang-panjang ya. Kalau Gatot Kaca ngampun gitu. Yang rajin-rajin dipotong. Pendek mawon, pendek dan bersih ya. Jadi kalau sudah dipotong itu jangan cuma dibiarkan saja, tapi juga dicek nih. Jangan sampai ada sisa-sisa tanah ya. Sisa-sisa tanah kita nggak tahu ya, apakah itu sisa tanah, sisa kotoran yang menempel pada kuku anak-anak kita. Itu harus dibersihkan gitu. Selanjutnya ketika pergi atau meninggalkan rumah dipastikan Bapak Ibu sedaya anak panjenengan sedaya menggunakan yang namanya alas
kaki alias sandal, nopo sepatu, nopo teplek, nopo sepatu boot pun bebas. Yang penting dipastikan menggunakan alas kaki. Karena apa? Kira-kira kok pakai alas kaki? Biar nggak kemasukan loh. Kemasukan apa? Cacing. Kemasukan cacing ya. Jangan sampai kita tuh kalau pergi kemana-mana tidak menggunakan alas kaki, kita tidak tahu menginjak apa. Di situ ada kotoran apa, gitu. Makanya alas kaki itu penting sekali untuk melindungi telapak kita ini dari kuman-kuman jahat, nih, tahu ya? Dari kuman-kuman jahat, dari cacing. Misalnya kayak tadi cacing tambang itu kecil sekali, 0,8 cm, butuhan cilik banget, nih. Buatan ketinggal, mulai di zoom kanggo HP pun sangat kecil, nih, 0,8 cm itu. Nah, dipastikan ketika kita keluar sekali lagi menggunakan alas kaki, gitu. Kemudian atau ketika kita BAB itu dipastikan jamban kita itu sehat. Bagaimana sih jamban yang sehat itu? Bersih Pak. Bersih. Napa mulai? Terus pembuangannya ada septic tank. Yes, septic tank ya. Dipastikan jambannya itu bersih, sering dibersihin Bapak-bapak Ibu. Ampun dengan BAB terus tinggal melayu gitu. Ditinggal melayu anak-anak kita tuh kan sering ditinggal melayu itu kan menyebabkan kotor gitu. Kotor itu harus dibersihkan, harus selalu bersih. Dipastikan kalau sekarang kan di supermarket kan banyak warung-warung agen juga banyak apa itu cairan-cairan pembersih jamban gitu. Itu digunakan nggih. Kemudian di sini menggunakan penampung napa mboten? Agem Pak. Agem nggih. Toren terus ditoren nggih. Nah niku ditutupin apa mboten? Dereng ya Pak. Dereng. Wah, itu harus ditutup. Kenapa kok ditutup? Terus ya Pak. Nah, tampungan air itu kan yang kita konsumsi ya. Ada air yang kita konsumsi buat mandi, buat makan, buat cuci piring, cuci tangan dan lainnya, itu harus dipastikan bersih. Makanya bak penampung kita itu harus ditutup, antisipasi mangke enten cecak nelek gitu, enten tikus mati terus dibuang gitu. Kita itu harus memastikan situ semua bersih gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting dan paling mudah diajarkan ke anak-anak kita adalah buang sampah pada tempatnya. Itu ini dibiasakan. Ibu-ibu ini ampun mau nyengeni, wah dibuang ning kono, dibuang ning jangan barber mawon gitu. Tapi kita biasakan dari diri kita ini kalau membuang sesuatu walaupun itu kecil sama kecil tapi di tempat sampah. Ibu, ada pertanyaan apa mboten? Belum? Sampun jelas apa mboten? Insyaallah sampun. Sampun nggih, itu tadi tentang si cacing nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh nih. Siang-siang teng gunung ya ademe jan digidek nih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Ya. Niki selanjutnya kita akan mengenal penyakit yang ketiga. Ya, setelah kemarin diare, ini tadi cacing, yang ketiga adalah malaria. Gitu, Dede malarindu lebih bunyi ya. Ibu-ibu sok nandutan malarindu gitu. Dan ini malaria. Tadi cacing sudah betul, diare pinter banget gitu. Nek malaria niku napa? Sakit ini Pak. Sakit itu disebabkan apa? Itu malaria itu nama penyakit gitu. Nah, kalau malaria sendiri itu penyakit yang disebabkan oleh siapa? Kenapa? Di mana? Ya, Nggih. Nek ten beritane nggih. gara-gara gigitan nyamuk Pak, Gigitan? Oh, nggih, gigitan nyamuk nggih kados DB gitu. Nggih, betul sekali nggih. Malaria itu sama aja. Nggih, malaria itu adalah penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk. Ya. Gigitan nyamuk kalau di sini dijelaskan Bu, Bapak-bapak Ibu nggih. Nyamuk iki enten jenenge, gitu. Jenenge Anopheles betina. Nah, jadi ya, kita tidak perlu tahu terus semua nyamuk itu enten jenenge nggih mboten. Kertas nggih to. Iki para ahli nggih kuwi jenenge nggih ana nyamuk jenenge paiman ya nggih mboten kertas to gitu. Nggih, itu Anopheles betina. Ya. Nyamuk Anopheles ini yang mengidap malaria, sehingga ketika digigit Anopheles, ibu-ibu semuanya, ini bisa terkena yang namanya malaria. Nggih, paham nggih? Jadi tidak semua nyamuk itu nyokot terus kena malaria, gitu.
terus kita main ke kebun gitu, cokot nyamuk, malaria nggih, belum tentu gitu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, namun bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu khawatir ya, karena malaria ini banyak kasusnya bukan terjadi di Pulau Jawa, tetapi di luar Jawa. Contohnya di mana? Maluku, Papua, Papua Barat, ya. Itu kalau istilahnya, istilah kedokteran itu adalah wilayah-wilayah endemik, gitu. Hanya ada di satu tempat tertentu, ya. Nah itu biasanya malaria itu terjadi di situ itu, ya. Nah paham bapak-bapak ibu-ibu? Paham. Nah sekarang kira-kira bahaya mboten nih malaria ini? Berbahaya Pak. Ya bahaya ya, jerane penyakit ki bahaya, apalagi kalau kita menyepelekan penyakit iso bablas gitu. Nah, karena penyakit itu bahaya, kita harus tahu ya namanya pencegahannya. Gitu. Pencegahannya kira-kira nek malaria ada apa ki? Di contohnya ada Apa? kelambunya Pak. Nah, kelambu niku napa? Kelambu itu kayak jaring yang menutupi biasanya tempat tidur Pak. Nah, nggih. Atas yang di sebelah. Betul sekali, jadi kelambu sing dijaring cah cilik-cilik ini kok nggih. Nggih. Nah, tapi kelambu yang ada disediakan di tempat tidur ini biasanya orang-orang zaman dulu ya, Mbah Hatmo ini biasanya kamarnya masih kerapot kan ya, Mbak? Iya, nah, betul sekali itu biasanya itu mencegah, ya, dapat mencegah atau mengurangi si malaria ini, si nyamuk ini menggigit kita semua gitu. Nah, biasanya juga para orang-orang di Papua sana itu mereka mencegahnya dengan obat-obat tradisional gitu, obat-obat tradisional ya. Besok suatu saat kita pelajari lebih dalam ibu malaria niku nopo, penyebabnya nopo ya. Tapi kita yang penting sekarang kita tahu dulu secara umum ya, gambar umum tentang si malaria. Kemudian kita juga harus tahu ketika kita terindikasi kena malaria itu harus bagaimana? Periksa Pak. Periksa nanti. Dokter Nah, nggih, jenenge periksa mesti ten dok. Nggih. Ten dokter gitu, ten Pak Mantri gitu. Nah, itu ketika kita sudah tahu tadi penyebabnya apa, kita juga harus tahu gejalanya. Malaria itu hampir sama dengan DB seperti yang dikatakan Pak Andika tadi nggih, bahwa itu juga mengalami demam 2 hari nggak turun-turun, kemudian bintik-bintik merah. Itu juga salah satu ciri-ciri dari penyakit malaria gitu. Jadi ketika ciri-ciri ini terjadi pada panjenengan ini kula nggih mboten berharap nggih jenengan itu mugi-mugi sehat sedaya gitu, umure dawa, rezekine dawa nggih Bapak-bapak Ibu nggih. Itu ketika kita demam disertai bintik-bintik merah, kemudian pendarahan di hidung atau BAB berwarna hitam, itu kita harus segera ke rumah sakit nggih leres Bapak Ibu nggih. Dugi mriki wonten pitakenan apa mboten? Sampun jelas ya, alhamdulillah nggih. Niki bapak-bapak ibu-ibu mboten kesupen biar bapak-bapak dan ibu-ibu ini mengingatnya ini lebih mudah gitu. Saya punya yel-yel ini buat bapak-bapak ibu-ibu nggih. Harus ingat ya. Nanti di penutupan akan saya tanyakan ini yel-yelnya nggih. Harus dieling-eling nggih. Ya yel-yelnya gini. Digoceki wetenge gitu. Terus stop diare gitu. Tangane ngeten-ngeten iki, stop kecacingan, terus napuk, stop malaria. Gitu. Ayo coba bareng-bareng ya ibu nggih. Stop diare, stop kecacingan, stop malaria. Nggih, tepuk tangan buat ibu-ibu semua nih bapak-bapak nggih. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu setelah kita mengenal ini, nah saya ada salah satu contoh film cara agar anak tidak terkena cacing dan malaria. Silakan diperhatikan nggih.